Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama Matra Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya kan, dimulakan rezeki kan semua, amin. Oke, untuk baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe, comment, and like-nya. Jangan lupa dibagi-bagi kan juga kepada sosial media ya kan. Kalau kawan-kawan kan semua biar Matra Channel semakin viral. Kali ini kita akan membuka satu artikel tentang kisah sejarah pesta tapa itu, adat dan kuliner warisan batu bara, macam mana cerita atau sejarah itu kan zaman kerajaan kita dulu, macam mana sejarah terdiri pesta tapa itu. Okelah, sebelum kita lanjutkan kisah nih, sebelum satu ini ada lewat kau cek mikro. Oke, di sini saya sudah membuka satu artikel bagaimana cerita pesta tapa itu, awal mula pesta tapa itu. Oke, yang pertama, pesta tapa yang dipercayai bermula tahun 1708 Masehi, berarti 1708 Masehi. Pesta rakyat itu dikatakannya dimulai sejak kerajaan Datuk Pesisir semasa kerajaan kedatukan di Batubara. Saat itu, anak seorang raja merantau ke wilayah pesisir Batubara. Di lokasi sebuah hutan itu kemudian membuka dan membersihkan semak belukar hingga menjadi sebuah perkampungan. Oke, istilahnya ada satu anak kerajaan yang merantau ke pesisir tempat Batubara, tempat pesta tapa itu, dan dia membuka suatu perkampungan. Kampung tersebut katanya mulai berkembang hingga membangun sebuah perekonomian. Kampung tuh udah mulai ramai gitu, udah ada aktivitas perekonomian gitu. Termasuk pada saat itu masyarakat beraktivitas untuk mengelola sebuah minyak yang bahan bakunya itu didapat dari pepohonan setempat. Begitu juga dari hasil tangkapan laut, kemudian diolah menjadi sebuah kinting, kepah, dan sebagainya. Dengan kegigihan Datuk Muda itu, masyarakat kemudian memberikan gelar padanya Datuk Muda Abdul Jalil, yang juga disebut Datuk Lelawangsa. Kalian simak dulu yo, biar tahu cuman kalian kisah pesta tapa itu. Yang kalian hanya datang ke situ jom boli sesantai itu pun raun di JS macam ya kan. Minggu Kamis kan bakal rumah kan situ, tapi kan tak tahu cuman sejarah. Oke, lanjut. Ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat setempat merayakan dengan gembira dengan memotong atau menyembelih sebuah hewan berupa sapi. Oke, bahasa Indonesia, bahasa kata itu sapi kan, kalau gitu kobau gitu ya. Di mana dagingnya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin untuk dimakan guna menambah vitamin dan kekuatan tubuh masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ke depan. Oke, yalah, kalau cakap gitu tuh memogang, membantai kalau gitu ya. Ya memang tradisi itu tuh memang ada dari dulu sampai sekarang. Pesta apa tuh, acara motong-motong kobau tuh, dan daging itu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ritual memotong hewan kurban itu disebut mogang ataupun membantai, yang dimaknai oleh masyarakat pada saat hewan itu dipotong. Istilah tuh cakap gitu tuh telah bantai, motong, mogang gitu. Umumnya dilaksanakan secara beramai-ramai dan disaksikan langsung oleh masyarakat setempat, dan itu ditandai menjadi sebuah kepuasan batin bagi masyarakat ketika itu. Kepuasan batin. Setelah selesai kegiatan kurban itu, Datuk Muda Abdul Jalil itu kemudian menggelar acara pertemuan akbar bersama para tokoh-tokoh adat dan tokoh agama dengan menetapkan bulan suci Ramadan disepakati pada hari tertentu sesuai hari yang sudah disepakati. Oke. Histori sejarah pesta tapa itu kian hari terus berkembang, di mana sejumlah tokoh-tokoh sejarah di Batubara memberikan pendapatnya secara beragam. Dengan patokan sejarah itu, asal-muasal pesta rakyat itu terus menjadi sebuah budaya turun-menurun hingga sampai kini, bahkan sampai saat ini. Pada versi berbeda lagi ya kan, menurut penuturan orang tua dahulu, ini menurut versi berbeda lagi untuk menurut orang tua dulu, orang tua kita nih lah, untuk batu baru kita nih. Pesta tapa itu sudah ada dilakukan sejak 1918 Masehi. Kalau yang tadi kan 1708 Masehi. Kalau menurut orang tua dulu 1918. Menurut ceritanya, asal muasal pesta tapa itu dahulu masyarakat Melayu sekitar hanya mengadakan acara mogang
iya acara mogang ya lah, sebelum sebelum puasa ya mogang. Kalau anda 2 hari lagi atau 3 hari lagi mau puasa, kita sudah memotong hewan berupa kerbau, yang artinya menyembelih hewan kerbau ataupun sapi 2 hari sebelum puasa dimulai. Ya cocok. Dan kebanyakan hewan kerbau saat itu selalu didatangkan dari daerah Tapanuli sana. Pada masa dahulu ada pedagang hewan kerbau dari Tapanuli yang meminta kepada masyarakat Melayu sekitar Dahari selebar untuk dibuatkan makanan tapai dan lemang kala itu. Berarti sejarah kalau menurut Dayuang Tuwo dulu, istilah tuh kan kampung kita nih kan ada di istiadat kan, kalau sebelum 3 lagi nak puasa kan kita mogang. Kalau pada zaman dahulu itu itu tuh kobau itu tidak pada dibayar, mungkin nggak dibayar, cuman dirayakan, dibogi dia dengan makan makanan ciri khas Melayu gitu. Makanya masyarakat sekitar mulai terbiasa membuat makanan tapai dan lemang di saat sebelum acara mogang. Seperti istilah itu adu sangkut paut, kemungkinan ada sangkut pautnya, memegang memotong kerbau itu sama pesta tapai itu ada ikatan, ada sangkut pautnya gitu. Dalam perkembangannya, pesta tapai menjadi sebuah wisata kuliner tahunan yang dilakukan setiap tahunnya di bulan Sya'ban, yaitu menjelang bulan suci Ramadan tiba. Dagangan yang ditawarkan dalam acara pesta tapai pun tidak hanya lemang dan tapai saja, ya memang, tapi juga jajanan khas Melayu batubara lainnya. Ya banyaklah, macam dodol di situ pun ada kan. Tapai banyak di situ. Tidak hanya tapai dan lombangnya, cuman ciri khas dia tuh yang dikategorikan pesta tapai gitu. Itu masih tapai masih pasti ada gitu. Cuman dengan beragam lah, berbagai cara untuk penyajiannya. Selain itu juga terdapat berbagai hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa bersantai yang telah disediakan menerusuri kantin-kantin dan warung yang ada. Oke, fasilitas itu lengkap. Tengoklah, pencet lah yang nampak lain kan. Terdapat wahana pasar malam atau fun fair, dan keberadaan warung-warung yang meramaikan pesta tapai hingga ke desa Menjit Lama sebelum pesisir. Masuk ya. Pesta tapai yang ada Menjit Lama dan hingga tepi sungai Dahari selebar. Harapnya menambahkan lagi kemeriahan pesta tapai pada tahun ini sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang kita nantikan bersama. Marilah ke Batubara. Bagi kawan-kawan subscriber semua yang di luar Batubara, jika Anda berkunjung, silakan berkunjung ke negeri kami, ke kampung, ke tanah air kami. Begitu banyak adat istiadat Melayu kami. Kadang tak semua orang tahu gitu. Dan di sini saya ingin memberitahu kepada orang yang tidak tahu bagaimana adat istiadat Melayu Batubara. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga terhibur dengan konten-konten Bahtera Channel, dan jangan lupa klik komen, subscribe-nya ya kan. Terus dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dan dapat menghibur banyak orang masyarakat Batubara dan sekitarnya lah tanpa terkecuali, dan di luar sana ya kan. Terima kasih sudah mengikuti Bahtera Channel dari dulu hingga saat ini. Oke, kurban Bahtera Channel yang terus terangkat dari tersedia dan segala